Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang soleh dan solehah, alhamdulillah bertemu kembali dengan Pak Anwar Huda dalam program pembelajaran jarak jauh untuk mata pelajaran pendidikan agama Islam kelas 3 untuk yang semester 1 ini. Anak-anak sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang sikap mandiri Nabi Muhammad. Dan sebelum kita ke materi, anak-anak akan kita sampaikan dulu tujuan pembelajaran kita. Ini ada 4 nanti tujuannya, yaitu yang pertama, melalui pengamatan video peserta didik dapat menyebutkan sikap terpuji dari kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW dengan benar. Yang kedua, diharapkan anak nanti dapat dengan melalui penugasan membaca teks sikap mandiri Nabi Muhammad, anak-anak dapat menjelaskan sikap mandiri dari keteladanan Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, diharapkan anak nanti dapat menceritakan melalui pengamatan video dari kisah keteladanan Nabi Muhammad. Dan yang keempat, anak-anak melalui penugasan membaca buku teks sikap mandiri Nabi Muhammad, anak-anak diharapkan nanti dapat menceritakan kisah singkat sikap mandiri Nabi Muhammad SAW dengan baik. Baik anak-anak, marilah kita awali pembelajaran kali ini dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Kita ke materi anak-anak tentang sikap mandiri Nabi Muhammad SAW. Bahwasanya Nabi Muhammad itu seorang rasul dan dia adalah contoh manusia yang sangat mandiri. Sejak kecil sudah yatim piatu. Ayahnya bernama Abdullah sudah meninggal sejak ia belum lahir. Ibunya Aminah meninggal ketika usianya baru 6 tahun anak-anak. Meskipun yatim piatu, tidak punya ayah ibu, Nabi tidak pernah menyusahkan orang di sekitarnya. Nabi kemudian diasuh oleh Ummu Aiman. Ummu Aiman itu sangat mencintai anak-anak Nabi kepada Nabi, oleh karena sifat-sifat dari Nabi yang mandiri. Nabi tidak pernah bermanja-manja kepada siapapun anak-anak. Ketika usianya beranjak remaja, Nabi pergi ke pasar berdagang mencari rezeki sendiri, mengikuti pamannya yang bernama Abu Thalib anak-anak. Nabi menabung anak-anak setiap uang yang dihasilkan dari berdagang untuk bekal hidup mandiri. Karena kemandiriannya, Nabi dikenal sebagai pekerja keras, jujur, disiplin, dan sabar. Tahukah anak-anak seperti apakah sifat mandiri itu? Jika kita suka menyusahkan orang sekitar kita, bermanja-manja kepada orang tua, tidak mau membantu orang tua, tidak ikut merapikan tempat tidur setiap pagi hari, suka menyuruh pembantu, kalau kita punya pembantu di rumah, sering meminta bantuan orang lain, padahal kita mampu melakukannya itu semuanya, anak, itulah tanda-tanda kita tidak mandiri. Mandiri artinya anak-anak yaitu sesuatu pekerjaan dilakukan secara sendiri anak-anak, yaitu tidak mengharapkan orang lain, tidak membutuhkan bantuan orang lain selama kita mampu. Dan mandiri anak-anak itu adalah kebalikan dari sifat manja anak-anak. Anak yang mandiri akan disukai banyak orang. Orang yang manja akan menyusahkan banyak orang. Anak mandiri biasanya suka membantu orang tua, bisa mengurus diri sendiri. Sebaliknya anak manja selalu minta tolong dan bergantung pada orang lain. Anak mandiri tidak mudah menyerah jika menghadapi masalah. Anak manja akan cepat menyerah anak-anak. Anak manja itu akan cepat putus asa ketika menghadapi masalah. Anak yang mandiri berarti tidak bergantung kepada orang lain, mengerjakan segala sesuatu sesuai kemampuan yang dimilikinya. Mandiri juga berarti
kemampuan seseorang untuk bertanggung jawab atas apa yang dilakukan tanpa membebani orang lain anak. Ciri-ciri orang yang mandiri anak-anak yaitu ada beberapa, ada 7. Diantaranya: 1, memiliki rasa tanggung jawab. 2, mampu bekerja secara mandiri, jarang meminta pertolongan orang lain. Yang ketiga, menguasai keterampilan dan keahlian sesuai dengan bidang kerjanya. Yang keempat, menghargai waktu. Yang kelima, mampu menyelesaikan persoalan, mampu mengurus dirinya sendiri, terutama untuk hal-hal pribadi, memiliki keinginan untuk membantu orang lain atau melakukan tindakan yang bermanfaat bagi orang lain. Dan di antara sikap mandiri itu anak-anak akan dapat kita tunai, akan dapat kita peroleh manfaat. Itu gunanya mandiri itu apa, kita berbuat mandiri itu. Ada beberapa anak dapat kita sampaikan manfaat dari sikap mandiri itu: 1, disukai orang lain. 2, melatih tanggung jawab kita. 3, meningkatkan keterampilan kita. Yang keempat, tidak bergantung kepada orang lain. Yang kelima, meningkatkan rasa percaya diri. Yang keenam, melatih berpikir kritis. Begitu anak-anak ya. Saya kira cukup anak-anak untuk menyampaikan pada kali ini tentang materi sikap mandiri Nabi Muhammad SAW. Semoga anak-anak bisa mengerti dan paham dan mempraktekkan dan bisa diceritakan kepada teman-teman yang lain. Dari Pak Guru, kurang lebihnya mohon maaf anak-anak. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.